Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali meskipun lewat daring. Kita akan lanjutkan tafsir surat An-Naba. Pada pertemuan lalu kita sampai pada ayat ke-12. Maka kita lanjutkan pada ayat ke-13. Fadhal. Fadhal, Syiham. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال الله تعالى وجعلنا سراجا وهاجا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وصيرنا الشمس مصباحا شديد الاتقاد والإنارة. Nah, Allah Ta'ala waja'alna siraja wahaja. Dan kami jadikan sirajan wahaja, lampu yang sangat terang. Sirajan ay asyams, ja'alna sayyarna. Sirajan asyams, wahajan misbahan, syadidal ittiqad wal inarah. Nah, yang sangat kuat ya sengatan dan cahayanya. Kalau kita dapati matahari tidak berbeda dengan bulan ya, wahaj ini panas yang menyengat ya, terik. Maka di situ banyak sekali fawaidnya tentunya ya, dalam mematangkan buah, dalam mengeringkan baju dan lain sebagainya. Banyak manfaat dan faedah dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari yang wahaja. Syadidal ittiqad wal inarah. Tidak hanya nuran ya, tidak hanya menerangi tapi juga terasa menyengat panasnya, itu wahaja. Nah, وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من السحب التي حان لها musahab, suhub. سحب وأنزلنا من السحب التي حان لها أن تمطر ماء كثير الانصباب. Nah, ma'an katsiral insibab. Wa anzalna minal mu'sirat, dan kami turunkan minal mu'sirat dari awan. Al-mu'sirat. Nah, as-suhub allati hana laha antumtir. Nah, apa namanya? Awan-awan mendung ya yang hana laha aja waktuha, yang datang waktunya untuk turun hujan. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa awan-awan itu disebut dengan al-mu'sirat dari asara ya'siru, memeras. Ya, al-mu'sirat, mu'sirat, nah, awan yang memeras. Artinya, ketika seperti kita naik pesawat kemudian ternyata hujan, di situ kita dapati titik-titik ya, titik-titik apa namanya mendung itu ternyata demikian di jendela pesawat misalnya. Nah, seperti itu hujan. Nah, diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti al-mu'sirat. Nah, ya ini mu'sarat maksudnya kain yang diperas ya, seperti kain yang diperas ketika setelah mencuci. Nah, dan akan turun keluar dari kain itu air. Yang keluar dari kain tersebut airnya itu mu'sirat. Al-mu'sirat
Nah, dalam bahasa Arab juga digunakan apa namanya hewan yang hampir melahirkan, ya, hewan yang hampir melahirkan. Maka maka tadi dimanakan allati halalaha al-tumtir, awan yang hampir untuk turun hujan. Anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Nah, ma'an, air yang sajjaja, katsiral insibab, dafaq, ya. Nah, sajjaja yang mengucur deras, dan kami turunkan dari awan mendung, air yang banyak. Nah, kalau ketika turun hujan, Masya Allah ya, banyak sekali jumlah air yang turun, dan turunnya apalagi saat deras sekali, apalagi ketika kita berada di bawah seng, maka kita rasakan seperti dituang. Nah, itulah ma'an sajaja. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi asnafal hab wa asnafan nabat. linukhrija bihi habba wa nabata. Di antara faedah dari hujan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kami keluarkan dengannya dari hujan tersebut habban wa nabata, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Yakni semua jenis tanaman yang banyak faedahnya, sebagainya khusus bagi hewan, sebagainya khusus bagi manusia, dan yang lain ada yang juga bagi hewan dan bagi manusia. Habban wa nabata. Jawab kemana-mana. Nah, lanjut. Wa jannatin alfafa. Wa nukhrija bihi basatina multaffah min kathrati tadakhuli aghsani ashjariha. ولما ذكر الله هذه النعم الدالة على قدرته Ni'ama ad-dalata. هذه النعم الدالة على قدرته أتبعها بذكر البعث والقيامة لأن القادر على خلق هذه النعم قادر على بعث الموتى. Ni'ami. نعم. على خلق هذه النعم قادر على بعث الموتى وحسابهم. وحسابهم. على وحسابهم. بعث الموتى وحسابهم. Baik. نعم. وحسابهم. Nah, wa jannatin alfafa, juga lanjutan fawaid minal matar, ya, faidah dari hujan yang turun. Nah, Allah keluarkan dengannya tadi biji-bijian dan tanaman. Wa jannatin alfafa. Wa jannatin alfafa. Jannat ay basatin. Maka wa nukhrija bihi basatina multaffah. Basatina multaffa, iltaffa yaltafu, mengelilingi. Maksud jadi di sini yang rapat, sehingga dia mengelilingi orang yang masuk ke dalam taman tersebut, sehingga tidak keluar, tidak kelihatan dari luar. Itulah jannatin alfafa, taman-taman yang rindang, taman-taman yang rapat tumbuhannya. Min kasrati tadakhuli aghsani asyariha, karena ya aghsan asyariha, dahan-dahan dari pohon itu, ranting-rantingnya tadakhal, saling masuk merajut hingga menjadi rapat. Kalian perhatikan pada tanaman, sebagian tanaman yang menjadi pagar hidup, ya, di sebagian pekarangan orang. Nah, tadinya ketika ditanam jarang, mungkin jaraknya sejengkal. Tapi kemudian ketika tumbuh besar, berranting, maka ranting itu saling merajut sehingga menjadi pagar yang rapat. Nah, itulah alfafa, jannatin alfafa. Dari turunnya hujan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada manusia. Demikian diantaranya jannatin alfafa. Kemudian dikatakan oleh para muallif, pengarang Mukhtasar ini, munasabah, kaitan antara ayat-ayat ini dengan ayat setelahnya.
dengan dikatakan walamma dzakarallahu hadhihi ni'ama ad-dallah, setelah Allah menyebutkan nikmat-nikmat ini ad-dallata ala qudratihi, yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, atba'aha, Allah iringi bidzikril ba'si wal qiyamah, dengan disebutkan, ya disinggung permasalahan kebangkitan dan hari kiamat. Li'anna al-qadir ala khalqi hadhihi ni'am, karena zat yang maha kuasa untuk menciptakan nikmat-nikmat seperti ini, qadirun, tentu dia juga mampu, ala ba'tsil mauta, untuk membangkitkan yang sudah mati, wa hisabihim, dan juga menghisab mereka. Dari tadi, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, kami turunkan dari awan, dari mendung, hujan. Yang dari hujan itu menumbuhkan tanaman-tanaman. Di situ ada penarikan akal untuk kita pikirkan, ya, bahwa Allah yang menghidupkan tanaman yang sebelumnya tanah itu kering kerontang, tidak ada tanamannya apa-apa, tapi begitu turun hujan maka menjadi tanah yang subur, banyak tanamannya, bahkan kebun-kebunnya menjadi rindang rapat, ya, tanah pohon-pohon yang tinggi, rindang menjulang tinggi, kemudian menaungi yang di bawahnya, yang pendek-pendek yang jadi pagar, diatur sedemikian rupa sehingga menjadi taman-taman yang indah yang menutupi, ya, jannatin, yaitu taman-taman. Dikatakan jannat karena dia menutupi siapa yang masuk ke dalamnya. Maka itu semua adalah isyarat, ya, bahwa Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan mereka. Kita sudah baca di awal surat ini bahwa ini surat Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, termasuk surat-surat yang turun di Mekah. Maka mereka, orang-orang Mekah, mengingkari kebangkitan. Tapi mereka meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka dikatakan alladzi hum fihi mukhtalifun, mereka berselisih, ada yang beriman, ada yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, dengan Al-Quran, dengan kebangkitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kudrahnya, rububiyahnya. Alam naj'alil arda mihada, dan seterusnya sampai wa jannatin alfafa. Maka itu semua adalah cara Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka berpikir, kalau mereka bisa berpikir. Nah, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakini adanya kebangkitan, sehingga beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tujuan daripada ayat-ayat ini. Nah, ayat 17, betul. Inna yawmal fasli kana miqatah. Inna yawmal fasli bainal khalaiqi kana maw'idan muhaddadan biwaqtin la yatakhallaf. Nah, biwaqtin la yatakhallaf. Inna yawmal fasli kana miqata. Inna yawmal fasli, sesungguhnya hari pemisah, pembeda. Al-fasl, inna yawmal fasli bainal khalaik. Sesungguhnya hari pemisah, pembeda di antara makhluk, yakni fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Akan ada sekelompok yang masuk ke dalam surga dan sekelompok masuk dalam neraka. Ya, ada yang mendapatkan catatan dengan tangan kanan, ada yang mendapatkan tangan dengan tangan kiri, ada yang lebih berat timbangan kebaikannya, ada yang lebih berat timbangan dosa-dosanya. Itulah yaumul fasl. Nah, inna yaumul fasli yaumul qiyamah. Ya, pemisah, hari pemisah, yaitu hari kiamat.
Inna yaumal fasli bainal khalaiq kana miqata. Miqatan ay mauqutan. Sama dengan mauqutan. Miqatan, mauqutan. Tadi mau'idan muhaddadan biwaqtin. Mau'idan, waktu yang telah dijanjikan akan datang, sudah ditentukan kapan waktunya. La yatakhallaf, ya, waktu itu tidak akan bergeser. Nah, tidak akan berpindah, tidak akan diingkari, ya, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan datang waktunya, pasti akan datang waktunya. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun sekarang belum datang, tapi kita harus beriman. Karena ciri orang beriman, iman kepada al-ghaib. Nah, baik. Ahsanallahu ilaikum. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yauma yanfukhul malaku fil qarni nafkhati tsaniyah. Fatatuna ayyuhan nas jama'at jama'at. Nah, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yaumal fasli tadi, ya, hari kiamat tadi, yauma yunfakhu fis sur. Hari di mana ditiupkan sangkakala. Fatatuna afwaja, maka kalian datang berbondong-bondong. Maka di sini ada hadzf, ya. Nah, karena al-nafkhah, tiupan itu ada dua, nafkhatul faza dan nafkhatul ba'ts. Nah, yauma yunfakhu fis-sur, di hari ditiupkan sangkakala, maka kalian datang berbondong-bondong, itu adalah tiupan yang kedua. Sebelumnya, yang dalam hadis Abu Hurairah dikatakan arba'in, jaraknya adalah 40 antara nafkhah yang pertama dan nafkhah as-tsaniyah, 40, maka kebinasaan dulu, ya, tiupan yang pertama nafkhatul faza, kematian seluruh yang masih hidup di muka bumi pada waktu itu. Nah, kemudian setelah itu baru nafkhatul ba'ats, an-nafkhah as-tsaniyah. As-sur, asal katanya qarnun, ya. Yunfakhu fihi. Qarnun, apa qarnun? Qarnun itu tanduk, ya. Nah, tanduk zaman dahulu yang dijadikan trompet itu dari tanduk hewan. Nah, itu yang diketahui oleh orang-orang Arab pada saat itu, maka itu yang digunakan. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Maka kalian, ya, setelah dibangkitkan, maka kalian akan menghadap Allah, datang ke padang mahsyar afwaja, jamak dari faujun. Afwaja jamak dari faujun. Nah, yang gelombang. Nah, maka di sini jama'atin jama'at. Nah, berkelompok-kelompok, berbondong-bondong. Nanti di padang mahsyar dikumpulkan bersama nabi mereka masing-masing. Nah, ya, maka ini menyebutkan tentang al-qiyamah. Inna yaumal fasli kana miqata. Pada hari itu kalian akan datang afwaja. Nah, Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa futihatis sama'u fasara laha fatuhun wa syaququn. Futuhun wa syuququn mithlal abwabil mufattahah. nah. Wa futihatis sama'u fasara laha futuhun wa syuququn mithlul abwabil mufattahah. Baik. Dan dibuka, fi futihat, ya, untuk menunjukkan mubalaghah dalam sebagian qiraah futiha, ini banyak dibuka langit, maka dia menjadi fakanat abwaba. Futihatis sama fasara laha futuhun wa syuquq, ada buka-bukaan dan retak-retak seperti pintu-pintu yang terbuka.
Nah, ya, fakanat abwaba, menjadi pintu sebagaimana dalam Isra Mi'raj Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril ketika hendak melewati satu langit, beliau juga meminta, ya, Jibril meminta izin untuk dibukakan pintu-pintu. Di langit itu ada pintu-pintu. Di hari kiamat akan dibuka juga, nah, ya, pintu-pintu tersebut. Fakanat abwaba. Maka ini menunjukkan kejadian-kejadian sebelum nafkhah tadi. Ini kejadian-kejadian setelah sebelum nafkhah yang kedua, ya. Terus setelah nafkhah yang pertama, kehancuran dunia. Nah, نعم وسيرت الجبال فكانت سرابا وجعلت eh, الجبال وجعلت kasih. الجبال تسير حتى تتحول هباء منثورا فتصير مثل السراب. Baik. Wasuyiratil jibalu, dan dijalankan gunung-gunung, maka fakanat saraba, maka dia menjadi seperti saraban. Saraban fata morgana, air yang dilihat di saat cuaca panas, ya, di atas jalan aspal. Nah, itu saraban yang ketika didekati hilang. Nah, jadi pada hari kiamat gunung-gunung dihancurkan, ya, biiznillah, dengan izin Allah dihancurkan. Nah, maka dia menjadi, nah, pasir, ya, semuanya. Nah, ketika gunung meletus, nah, tadinya gunungnya tinggi 2000 meter, 3000 meter. Kemudian ketika meletus dengan letusan yang hebat, maka dia hancur menjadi pasir. Nah, ya, misalnya dalam cerita atau dalam sejarah, ya, Gunung Krakatau tadinya tingginya berapa, kemudian ketika meletus, ya, apa namanya, hilang dari permukaan air laut, kemudian ada anaknya lagi, ya, gunung kecil yang tumbuh di sampingnya dikatakan anak Krakatau. Nah, seperti itu gambaran di hari kiamat gunung-gunung dihancurkan, nah, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka, nah, menjadi hilang. Tadinya ada kemudian tidak ada, maka bisa dikatakan fakanat saraba. Nah, ya, ju'ilatil jibalu tasiru, dijadikan gunungnya berjalan karena hancur lebur menjadi pasir, maka akan mengalir, ya, maka dia kemudian hilang. Maka anak saraba menjadi seperti fata morgana. Tadinya ketika dilihat dari jauh ada, ketika didekati tidak ada. Maka menjadi seperti sarab. Fatasiru misla sarab. Ya, jadi ju'ilatil jibalu tasir hatta tatahawwala haba'an mansura. Gunung dijalankan, yang dihancurkan sehingga berjalan, kemudian yang berubah menjadi debu yang berterbangan. Ya, seperti kita lihat di Gunung Merapi misalnya, ketika ada letusan, maka, nah, kemudian ada hujan abu. Nah, seperti itu. Tapi, nah, kalau di hari kiamat, ya, gunungnya sampai akarnya, sampai dasarnya, dan bumi pun kemudian juga, nah, dihancurkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan yang lain. Itulah kejadian-kejadian nanti pada hari kiamat. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Qala inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama kanat rasidatan murtakibah. nah, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam, ya, kanat mirsada. Mirsad, nah, itu adalah teropong, mengintai, ya, mirsadan. Jadi kata rasoda. Tapi rasodan juga
maknanya menjadi rasid, rasidul bank atau rasid itu adalah simpanan. Nah, pulsa itu sekarang juga diistilahkan dengan rasid. Artinya sesuatu yang sudah ada, ya, sesuatu yang sudah ada menanti menunggu para penghuninya. Maka inna jahannama kanat rasidatan murtaqibah. Lalu di sini yang diambil maknanya adalah rasidah murtaqibah, mengawasi. Ya. Inna jahannama kanat mirsada. Nah, ya. Kalau di sini para mu'alif mengambil makna bahwa dia mengawasi, rasidah, murtaqibah. Jadi irtaqaba yang dari raqaba, raqib. Nah, itu padahal ya kalau Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam tafsir Bismillah beliau mengatakan mirsadan yang muaddah, yang sudah disiapkan. Sebagaimana kita tahu dari ayat Al-Qur'an uiddat lil kafirin. Nah, taqun nar allati uiddat lil kafirin, disiapkan, sudah ada. Nah, للطاغين مآبا للظالمين مرجعا يرجعون إليه. nah, lit-taghin lilladzina taghaw, alladzina taghaw, at-tughat, taghin, tagha yatgha, melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Mereka adalah orang-orang yang zalim, ya. Lit-taghina ma'aba, jahannam tadi yang sudah disiapkan, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka sebagai hamba batasannya mestinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak beribadah atau bahkan seperti Fir'aun na'udzubillah mengaku sebagai ilah, maka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Maka orang-orang seperti itu tempatnya adalah neraka jahanam. Ma'aba marja. Dari aba ya'ubu. Ma'aban, tempat kembali. Maka neraka jahanam telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lit-taghina ma'aba, bagi orang-orang yang melampaui batas, menjadi tempat kembali, marja'an yarji'una. Nah, ahsanallahu ilaikum. Qala labithina fiha ahqaba, ay makithina fiha azminatan wa duhuran la nihayata laha. nah, labisina. Haula'i at-taghin labithuna. Yang mereka akan tinggal di dalamnya, di dalam neraka jahanam, ahqaba, berabad-abad. Nah, ahqaba dari hiqbun. Hiqbun asal katanya maknanya waktu 80 tahun. Nah, ya, itu satu hiqbun, ahqaban. Maksudnya di sini adalah ya duhuran la nihayatalaha. Waktu yang tidak ada akhirnya. Waktu yang sangat lama. Ya, sebagaimana dalam beberapa ayat dari Al-Quran Karim, dalam Al-Quran ada 3 tempat menunjukkan abadinya mereka orang-orang di neraka, menunjukkan abadinya neraka, tidak ada akhirnya. Ya, khalidina fiha abada. Nah, jadi meskipun di situ berabad-abad bukan berarti 100 abad, 200, tetapi ya tidak ada waktunya, tidak ada akhirnya. Azminatan wa duhuran la nihayata laha. Nah, Qala la yadhuquna fiha bardan wala sharaba, ay la yadhuquna fiha hawa'an baridan yabrudu harra as-sa'iri anhum wa la yadhuquna fiha sharaban yutaladdadu bihi. la yadhuquna
fiha hawa'an baridan yubarridu harras sa'iri anhum wala yadhuquna fiha syaraban yutaladzadzu bihi. Mereka, orang-orang yang di neraka jahanam tidak mendapatkan dan tidak akan merasakan bardan. Bardan dingin untuk badan mereka. Syaraban minuman untuk bagian dalam dari badan mereka. Tidak merasakan dingin, panas terus. Nah, ya karena mereka berada di api, ya, maka mereka kepanasan terus, tidak ada dingin untuk luar, tidak ada dingin untuk dalam. Bardan, nah, ya, dingin untuk bagian luar dari badan mereka. Tidak pula merasakan syaraban yutaladzadzu bihi yang mereka bisa bersenang-senang dengannya, yang bisa mendinginkan perut mereka, yang bisa mendinginkan batin mereka. Na'udzubillah. Maka mereka selalu dalam azab lahir dan batinnya, luar dan dalamnya. Waliyadzubillah. Nah, أحسن الله إليكم. قال إلا حميما وغساقا لا يذوقون إلا ماء شديد الحرارة وما يسيل من صديد أهل النار. illa hamima wa ghassaqa. Illa di sini istisna. Para mufassirin mengatakan di sini istisnanya istisna munqati, ya, karena al-mustasna laisa min jinsil mustasna minhu, ya. Nah, kalau muttasil hadarat tullabu illa Zaidan misalnya, ya. Semua murid hadir kecuali si Zaid. Tapi kalau orang mengatakan hadarat tullabu illa himara, semua murid hadir kecuali keledai, maka keledai itu tidak sama dengan jenis apa? Jenis dari tullab. Maka itu namanya istisna munqati. Di sini juga demikian. Hamiman dan ghassaqa itu bukan termasuk minuman. Ya, bukan termasuk minuman yang akan mendinginkan. Maka ini namanya istisna munqati. Ya, ini namanya istisna munqati. Ya, mereka tidak merasakan di dalam neraka, tidak akan mendapatkan minuman yang mendinginkan tenggorokan mereka, yang mendinginkan perut mereka, tidak pula mendapatkan sesuatu yang mendinginkan badan mereka. Illa, kecuali hamiman ghassaqa. Maka illa bimakna lakin, tetapi mereka akan mendapatkan hamiman. Hamiman, ma'an syadidal harara, air yang sangat panas. Maka air panas itu hamim, ya, air yang mendidih. Nah, kalau di cuaca dingin kita mandi mungkin apa, atau malam hari kita mandi sebagainya harus dengan air panas, godok dulu. Nah, air panas itu hamim. Nah, Tapi kemungkinan ada gangguan sinyal di tempat Ustaz jauh hari. Harap menunggu sebentar.
Lanjut ayat 26. Naam, ahsanallahu ilaikum. Qala jazaa'an wifaqa. Jazaa'an muwafiqan lima kanu alaihi minal kufri wad dhalali. Baik, jazaan wifaqa. Itu adalah balasan yang cocok. Wifaqa ay muwafiqan, cocok, sebanding, setimpal. Ya, lima kanu alaihi minal kufri wad dhalal. Nah, balasan yang sebanding, yang setimpal dengan apa yang mereka miliki, lima kanu alaihi, apa yang mereka dulu berada di atasnya dari kekafiran dan kesesatan. Maka ya, la yadlimu rabbuka ahada. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang pun. Mereka mendapatkan balasan seperti itu. Nah, jazaan wifaqa. Juga pada beberapa ayat setelahnya akan disebutkan apa yang mereka miliki dari akidah yang jelek. Nah, Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum kanu fid dunya la yakhafuna muhasabatallahi iyyahum fil akhirah li'annahum la yu'minuna bil ba'thi falau kanu yakhafuna al ba'tha la amanu billah wa 'amilu shalihan. wa amilu shalihah. Nah, baik. Jazaan wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba. Ini dosa mereka yang pertama. Kesalahan mereka. Sehingga berhak mendapatkan balasan tadi, yaitu kanu la yarjuna hisaba. Tidak mengharapkan perhitungan amal. La yarjuna di sini maknanya la yakhafun. Tidak takut dari adanya perhitungan amalan. Nah, ya. Dikatakan innahum kanu fid dunya, kanu ay dahulu mereka di dunia ini la yarjuna la yakhafuna hisaba muhasabatallahi iyahum. Mereka tidak takut bahwa Allah akan menghisab, menghitung, memperhitungkan, meminta pertanggungjawaban, menanyai mereka tentang apa yang mereka lakukan di dunia. Jadi mereka tidak mengharapkan adanya perhitungan amal itu. Li'annahum la yu'minuna bil ba'thi. Itu karena mereka tidak beriman dengan adanya kebangkitan, tidak percaya adanya kebangkitan, bahwa kalau manusia mati akan dibangkitkan. Kalau kanu yakhafuna al-ba'tsa, kalau mereka takut, seandainya mereka beriman dan beriman dengan kebangkitan sehingga takut, khawatir dari perhitungan amal, la amanu billah, mereka akan beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan akan amal saleh. Ya. Itu dosa pertama, mereka tidak beriman, tidak percaya akan adanya hari kebangkitan, perhitungan amal. Nah, Qala wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kadzabu bi ayatina al-munazzalati ala rasulina takdziban. kadzabu bi ayatina kidzaba. Kidzaban maf'ul mutlaq, ya, penekanan. Ini yang kedua mereka, dosa mereka yang kedua, kesalahan besar mereka orang-orang kafir itu, kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah al-munazzala yang Allah turunkan. Baik al-matluwah ataupun al-mar'iyah, ya. Ayat-ayat yang diturunkan, yang dibaca, ayat Quran, al-mar'iyah, yang dilihat dari mukjizat, karena ayat dalam banyak ayat dalam Al-Quran maksudnya adalah mukjizat, kadang-kadang demikian. Mereka tidak percaya. Nah, kalau dahulu orang Fir'aun tidak percaya, meskipun Nabi Musa memiliki mukjizat tongkat yang ketika dilempar, diletakkan dalam tanah berubah menjadi ular yang memakan ular-ular dari tukang sihir, tetap dia tidak percaya, mendustakan ayat-ayat Allah, tidak percaya. Bahkan 9 bentuk mukjizat didustakan oleh Fir'aun dan kaumnya. Nah, kaum Quraisy juga demikian. Mereka mengatakan Muhammad menyihir kita. Nah, meskipun mereka sudah minta bulan untuk dibelah,
dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi SAW mau untuk membelah bulan, dan disebut dalam Al-Qur'an wa syaqqal qamar. Nah, tapi tetap mereka dustakan, tidak percaya. Maka mereka itu, orang kafir itu demikian. Memiliki kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan ayat-ayat Allah. Kidzaba, dengan pendustaan yang kuat. Ya, sudah banyak tanda-tanda yang mereka ketahui sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah mengajak mereka untuk beriman. Mereka katakan Nabi Muhammad as-Sadiq al-Amin. Tapi begitu beliau mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka tidak percaya. Maka itu adalah kesalahan besar mereka. Nah, أحسن الله إليكم. قال وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء من أعمالهم ضبطناه وعددناه وهو مكتوب في صحائف أعمالهم. nah, wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, segala sesuatu kami hitung dalam kitab. Kulla syai'in min amalin, segala dari amal perbuatan mereka. Ya, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, semua yang kecil dan besar semua. Nah, ya, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabirah. Mereka nanti hari kiamat mengatakan demikian. Kenapa kitab catatan ini tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar? Semuanya tertulis. Nah, bobatnahu, ahsainahu, bobatnahu wa adadna. Kami patenkan, ditegaskan, jelas-jelas tertulis dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Sariul Hisab, Allah zat yang paling maha cepat perhitungannya di hari kiamat. Demikian, wa huwa maktubun fi sahaifi a'malihim. Dan itu tertulis ya dalam catatan amal mereka, dalam lembaran. Maka di hari kiamat Allah mengatakan, ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum. Wahai anak Adam, tidak lain ini adalah amalan kalian yang aku simpan, aku hitung, aku catat. Nih, wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Nah, فذوقوا قال فذوقوا أيها الطغاة هذا العذاب الدائم فلن نزيدكم إلا عذابا على عذابكم. nah, fadzuqu, maka rasakanlah. Al-khitab yang diajak bicara atau diarahkan ini kepada mereka tadi, orang tughat, ditaghin, orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang zalim, musyrikin, ahlun nar. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Fadzuqu ayyuhat tughat hadzal azab ad-da'im. Azab yang abadi ini. Falan nazidakum illa azaban. Kami tidak akan menambahkan kecuali azab. Artinya dari hari-hari yang akan datang kepada kalian adalah azab. Nah, ya, falan nazidakum, Allah tidak menzalimi mereka, tidak menambah azab, tapi terus datangnya azab dari hari ke hari. Itu balasan yang sebanding bagi mereka. Karena kalau seandainya mereka hidup di dunia ini 1000 tahun atau 2000 tahun, mereka juga tetap akan kafir terus. Maka azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang kafir juga demikian. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Min fawaidil ayat, من فوائد الآيات إحكام الله للخلق دلالة على قدرته على إعادته. الطغيان سبب دخول النار مضاعفة العذاب على الكفار. Baik. Disampaikan di sini 3 faedah dari ayat-ayat yang ada pada halaman ini. Yang pertama, ihkamullahi lil khalqi dalalatun ala qudratihi ala i'adati. Ihkamullah, yakni ihkam untuk itqan, melakukan sesuatu dengan sempurna. Ya, Allah menciptakan makhluknya dengan sempurna sebagaimana tadi dari ayat 6 ya sampai 16.
Itu menunjukkan kekuasaan Allah untuk membangkitkan, untuk menghidupkan kembali manusia. Nah, ya ayat-ayat ini menunjukkan kudratullah untuk menghidupkan manusia. Kemudian juga faedah yang kedua, at-tughyan, melampaui batas, itu sababu dukhulinar, sebab masuk neraka. Nah, kemudian yang ketiga, mudha'afatul azabi 'alal kuffar, dilipat gandakannya azab bagi orang-orang kafir dari ayat fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Nah, ya, rasakanlah kami tidak akan menambahkan kecuali azab terus menerus. Azab itu karena abadi, dari hari ke hari, dari kehidupan mereka tahun ke tahun, ahqaban, berabad-abad mereka di dalamnya, maka tentunya akan semakin dahsyat, semakin menyakitkan azab bagi mereka. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Barakallahu fikum.